dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, dari lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin kembali lagi malam hari ini. Seperti biasa, Senin 22 September. Kalau udah ingat hari Senin itu pasti kita akan ingat langsung dengan PR Corner. Dan seperti biasa, kalau kita ingat PR Corner, pasti kita langsung ketemu dengan Ibu Prita Kemalgani. Beliau ini adalah founder dari LSPR dan ketua dari Perhumas dan juga pakar komunikasi. Dan malam hari ini pastinya ada tamu spesial. Tapi sebelum Kevin kasih tahu tamu spesialnya siapa, kita sapa dulu Bu Prita. Selamat malam Bu Prita. Selamat malam Kevin. Apa kabar? Baik, selamat malam juga teman-teman Light Audience. Apa kabar? Tapi malam ini siapa? Ya, hari ini spesial banget ya. Spesial banget, beliau adalah Bapak Agung Laksamana. Selamat malam Pak Agung. Pakai bapak kalau gini Bu ada. Agung Laksamana. Terlalu resmi nih Mas, terlalu resmi. Mas aja ya. Beliau adalah Director of Corporate Affairs Citibank Indonesia. Indonesia betul. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Iya. Saya anak buahnya Bu Prita sebetulnya Mas Kevin. Sebentar lagi Ketua Umum. Amin. Ibu ngomong dengan ketua dia ngomong. Iya. Ini temanya malam ini apa sih Bu? Sebenarnya mungkin Light Audience ingin tahu apa sih tema yang akan kita angkat malam hari ini. Katanya ini masalah, kan biasanya kalau PR tuh kan masalah eksternal gitu kan. Ini benar nggak sih masalah internal kan? Iya, jadi makanya tadi Mas Agung juga udah waktu kita ngobrol-ngobrol sebentar, orang tuh berpikir kalau yang namanya public relation tuh urusannya keluar aja eksternal, karena memang public relation gitu ya. Jadi hubungan dengan masyarakat luas. Tapi ada masyarakat yang lebih penting lagi, yaitu masyarakat dalam perusahaan ya. Nah, itu yang kita sebut internal communication. Nah, kenapa malam ini kita pilih Pak Agung Laksamana untuk menjadi narasumber kita? Karena beliau ini pakarnya. Beliau telah menerbitkan buku Internal Public Relation pada tahun 2010 yang lalu dengan tema strategi membangun reputasi perusahaan. Sebagai awalnya yang terpenting saya tuh ingin nanya dulu, apa sih pentingnya internal communication dalam sebuah organisasi? Gimana menurut Mas Agung? Jadi begini Bu, waktu saya ini background mengenai waktu nulis buku yang lalu, itu ternyata kalau kita ada semacam persepsi bahwa kalau dibilang public relations seperti Bu bilang tadi pasti ngomongnya mengenai media relations and meeting the press, event, meeting dengan orang-orang pejabat tinggi, LSM, NGO dan segala macam. Cuman public internal sendiri adalah yang paling kritikal bagi saya. Kadang-kadang kalau saya ngobrol dengar di forum-forum itu, CEO selalu bilang people adalah our greatest asset. Jadi people sendiri ini juga adalah aset yang penting yang harus dikomunikasikan. Nah, disinilah fungsi dari internal communication itu sangat kritikal. Berapa banyak staff kita yang ada di perusahaan itu yang harus mengetahui visi misi dari perusahaan. Nah, kadang-kadang kita malah sering dengar juga tadi ngobrol dengan Mas Kevin di luar bahwa orang taunya mengenai berita perusahaan itu malah dari orang luar. Gue udah dengar, gue lihat tuh keren tuh videonya. Video yang mana ya? Rupanya sudah ada orang luar kadang-kadang lebih ngeh daripada mengenai aktivitas perusahaan kita sendiri. Sangat berbahaya sebetulnya kan, bahwa visi misi perusahaan terus mengaktivitas perusahaan itu kan harus ditawarin oleh staffnya sendiri dulu supaya dia bisa menjadi brand ambassador dari brand tersebut ataupun perusahaan tersebut. Jadi ini quite critical sebetulnya bagi dalam dunia komunikasi sendiri untuk melihat aspek internal dalam suatu perusahaan. Nah, kalau tugasnya PR sendiri di internal communication tuh ngapain sih Mas Agung? Jadi waktu saya coba telah lagi, kadang-kadang internal communication apa sih Gung? Pasti akan dibilangin yang sangat sistematis biasa, bikin video, intranet, nulis bulletin. Kadang-kadang nggak ada strategiknya di perusahaan. Maksudnya ini role-nya ngapain sebetulnya? Nah, kadang-kadang karena menyempelekan bisa dikatakan ya, aktivitas yang sangat kan gampang banget jadi tidak membuat ini tidak jadi strategi, sedangkan mengkomunikasikan kepada tergantung karyawannya ada berapa ya, ada bisa 3.000 bisa 5.000, ini kan jadi kritikal. Seperti di perusahaan kita punya sekitar 5.000 karyawan di Citibank saat ini. Bagaimana menyatukan visi misi perusahaan itu ke dalam komunikasi tools yang ada. Nah, kalau ditanya persaingan saat ini untuk komunikasi ke internal itu apa? Begitu banyak Bu. Hari ini aja kita kalau tidak salah menurut media-media survei ada lebih dari 1.600 media di luar sana.
baik yang online, Twitter, social media. Kadang-kadang kita lagi kerja juga, kita juga lagi liatin di Twitter apa sih isinya segala macam. So jadi ada disturbance yang di luar sana yang mengganggu internal komunikasi yang di dalam, toh. Jadi bulletin kita nggak dibaca, email kita nggak dibaca, intranet ngapain juga. Ini tantangan bagi praktisi internal communication supaya perusahaan, misi perusahaan, messages dari para shareholder-nya itu ataupun pemimpin perusahaan itu bisa nyampe ke setiap karyawan. Jadi menurut Mas Agung masih harus ada tekniknya ya supaya ada strateginya. Ada strateginya supaya lagi. Mereka mau benar-benar tertarik dan merasa peduli atau bagian dari. Jadi bagian dari perusahaan tersebut. Benar, karena terbagi lagi segmen sih Bu sebetulnya. Kalau di luar ada segmen-segmen publik, di dalam juga ada segmen juga kan, ada yang assistant manager, ada yang manager, ada yang buruhnya sekaligus. Jadi layer komunikasinya juga harus ada berterpisah. Ada yang kadang-kadang pengen face to face, ada yang mengenai email blast, ada yang pakai intranet, ada yang pakai video, ada yang poster, ada yang event gitu. Jadi bermacam-macam lagi tools, communication tools yang harus digunakan. Saya ingat waktu saya di Goodyear dulu, karena itu pabrik, pakai radio seperti ini. Jadi ada talk show-nya. Jadi radio itu radio di dalam Goodyear di dalam pabriknya. Karena itu 10.000 orang Tapi dengerinnya kapan dong Mas Agung? Jadi mereka ada survei ya jam 12 gitu. Nanti ada musiknya, ada recall dari tim building A gitu, mengenai safety recordnya, mengenai aktivitas perusahaan targetnya berapa, mungkin health safety-nya apa. Jadi pesan-pesan itu dikomunikasikan. Jadi sangat menarik sih, saya bilang wah ini bervarian. Nah itu kalau gitu gimana sih untuk ngajakin supaya karyawan tuh bisa involve di dalam internal communication ini? Engagement. Jadi jangan dari kita terus satu arah, supaya mereka ikut terlibat gimana tuh Mas Agung? Jadi saya pernah dalam satu perjalanan tuh berangkat sama satu inilah ya, salah satu direktur waktu saya di HSBC dulu. Terus dia bilang, kerjanya apa Gung? Lagi di komunikasi nih Pak, di corporate fair. Terus supaya buat orang-orang pertanyaan seperti Ibu bilang tadi, kira-kira internal communication itu fungsinya ganti gimana Gung ke depan? Terus saya cobalah dengan bervariasi definisi yang saya coba dari textbook dan teori. Terus saya bilang enggak sih Gung, simpelnya itu role dari communication ke internal itu adalah membuat para staff Anda happy. Kuncinya di engagement itu adalah happiness. Jadi ada circle of happiness dia bilang. Kalau staffnya happy, pasti customernya nanti juga happy. Kalau customernya happy, shareholdernya happy karena profitnya tinggi. Kalau shareholdernya happy, manajemen dan CEO-nya juga happy. Akhirnya jadi balik lagi, everybody happy. That's the circle of happiness and engagement katanya. So make sure orang yang berada di perusahaan itu happy Gung. Karena kadang-kadang it's not all about money gitu. Karena mereka memang pengen engage dan participate dalam perusahaan tersebut. Ya senang ya kalau kita kerja di happy company. Betul Bu. Karena ya dari suasana pekerja yang nyaman, menyenangkan, itu akan membawa hasil yang juga maksimal. Otomatis kan karena kita dalam satu keluarga aja gitu ya, ribut terus pasti pengen udah tinggal aja gitu. Tapi kalau happy gitu, pengen cepet-cepet pulang, terus ya anak-anak juga jadi senang, sama kayak di perusahaan. Kantor juga kan seperti kita seperti di rumah setiap hari ketemu, small company, ketemu terus gitu, akrab jadi enak gitu. True. Nah tadi kan Mas Agung ngomongin company yang besar kayak Goodyear, HSBC, Citibank. Kalau perusahaannya itu kecil gimana? Perlu nggak internal communication Mas Agung? Mungkin ini hitungan saya dulu begini sih Bu, waktu hitungan kasar ya. Berapa banyak sih staf perusahaan itu yang harus mempunyai definisi grup PR? Kalau dalam 1.000 orang, asumsi saya itu sekitar 2 orang. Jadi dia dikalikan aja, kalau dia 5.000 staff ya mungkin harus sekitar 5-6 orang jadinya. Jadi kadang-kadang role-nya seorang praktisi PR yang cukup senior seharusnya bisa untuk smaller scale ya, perusahaan yang di bawah 500, staffnya ya harus bisa membawai dua eksternal dan internal itu sendiri. Jadi dan di sini juga kecakapan si orang praktisi PR itu juga harus ada jam terbang tertentu yang untuk bisa melihat apa sih misi-misi perusahaan, tidak hanya mempromosikan seorang CEO dan produk dan brandnya ke eksternal, tapi bagaimana dia juga bisa menyatukan bahwa ini juga ada elemen penting dalam internal ini, walaupun mungkin hanya sedikit perusahaannya. Ada satu perusahaan kecil sih, perusahaan properti di UK yang saya dengar cerita case-nya, dia sebelum ngasih rilis ke eksternal Bu, ke media dan teman-teman press yang lainnya, dia kasih rilis itu ke intranetnya. Jadi para staffnya udah bisa tahu duluan nih, oh ternyata kita ada produk baru nih, maka diluncurkan di media gitu. Ini ada program baru. Jadi dia kirim press release-nya ke seluruh staffnya dulu, sebelum sampai ke teman-teman di media.
Menarik juga kalau- strategi. Iya. Terus kalau menurut Mas Agung, kalau internal communication tuh harus gak sih humasnya tuh kerjasama sama SDM untuk Nah, jadi peraturan-peraturan itu gimana? komponennya kan di internal itu kan ada CEO-nya, terus ada CFO-nya, ada Chief of Marketing-nya, terus ada bagian produk lainnya, ada orang dari SPSI-nya. Akhirnya tersegmen-segmen sendiri dari publik-publik yang di internal tersebut, dan masing-masing mempunyai ekspektasi sendiri terhadap internal communication channel-nya. Nah, ini yang teman-teman dari internal com ini harus duduk bareng dengan, ya terutama dengan CEO karena dia paling usernya paling besar nanti dalam komponen ini. Kira-kira ekspektasi Bapak tahun ini seperti apa? Growth-nya mau seperti apa? Jadi nanti message-nya itu bisa inline dengan apa yang dimauin oleh CEO tersebut. Nanti CFO juga apa sih mau dikomunikasikan untuk tahun ini, misalnya dalam kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Product marketing, apa aja yang bakal dipublish tahun ini yang bisa dikomunikasikan ke internal. Jadi dia harus duduk bikin untuk timeline sendiri dengan teman-teman di dalam, apa yang harus dikomunikasikan. Karena kadang kan kita ada sports club, ketua sports clubnya, mereka juga perlu komunikasikan tertentu, terus juga ada SPSI, mereka punya aspirasi tertentu. Ini yang harus duduk bareng. Jadi jangan ngambil program yang terlalu general, tapi juga kalau bisa spesifik yang langsung ke segmen tersebut. Ini kan kalau live contohnya, ini perusahaannya Radio. Ya. radio kecil gitu, karyawannya ya 15 sampai 30 orang gitu kan ya. Nah, ini kan memang kita Rabu besok raker contohnya gitu kan. Kita ada visi misi ke depan. Visi misi ke depan. Nah, ini butuh nggak sih sempat dulu ada pertanyaan. Yeah. Ada pertanyaan, butuh nggak ya kita PR? Oh, untuk ke depan, karena ini udah media sendiri. Udah media Ngapain sendiri. membiarkan sendiri, benar. Nah, ini menurut Mas Agung sendiri gimana sih? Saya juga mempertanyakan hal yang sama dengan teman PR-nya Mas Nuk ya dulu. PR-nya Kompas. Mas perlu PR nggak sih, kan Kompas sudah cukup powerful begitu, ataupun Henny, teman Metro TV. Ternyata memang perlu, tidak hanya untuk bagi mereka juga perlu untuk kira-kira positioningnya kalau terjadi salah interpretasi media misalnya, mereka kan harus mengoreksi sendiri. Jadi supaya image-nya Metro itu maunya seperti apa sih, misalnya di segmen pasar mereka, ataupun case-nya TV One misalnya, atau ya macam-macam. Light FM itu dipersepsikan di masyarakat mau seperti apa, dan ini kan PR bisa membantu. Oh, Light FM adalah segmen yang ini yang harus ditempuh, ataupun perusahaan saya Citibank pengen segmen ini, tentu dia harus bisa membantu segmen tersebut. Jadi kadang-kadang ada cerita mengenai seorang tukang batu yang ditanya oleh bosnya yang datang ke situ. Dia tanya yang seorang batu Anda ini mengenai misi perusahaan gitu. Anda sebenarnya bekerja sebagai apa sih? Saya punya tukang batu di sini Pak, bikin. Yang kedua ditanya Anda sebagai apa? Oh, saya mau bikin bangunan 2 lantai di sini paling kan. Yang ketiga di mana saya mau bangun bangunan tertinggi di Indonesia. Berarti dia merasa engage dengan visi misi perusahaan itu untuk membesarkan perusahaan tersebut. Nah, ini yang dibutuhkan supaya orang yang di sini mempunyai visi misi yang sama terhadap perusahaan tersebut. Nah, raker ini akhirnya akan memberikan masukan kepada para senior management bahwa Light FM mau dibawa kemana, para orang ini juga engage dan dengan brand visi misi tersebut, nanti accountability-nya seperti apa nantinya itu itu yang sangat dibutuhkan. Betul. Tadi yang pasti kan kalau udah jelas di dalamnya happy gitu kan ya, mereka mengerti maksud dan tujuannya, happy, kemudian manajemen juga pasti happy, owner juga pasti happy, begitu owner happy pasti ya semua happy. Everybody happy.